Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini saya Sugiono SPDI selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kota Semarang ingin mengajak atau coaching sama Bunda terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Berikutnya perkenalkan dulu, beliau adalah Bunda Suhartini SPD sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Pekunden Kota Semarang. Bunda bisa dimulai nih Bunda. Pertama, sebelumnya kan Bunda itu sudah menjadi kepala sekolah sudah sangat lama nih Bun, mulai dari Sondo, lalu Kelamper, lalu kemudian sekarang di Pekunden. Nah, kira-kira ada suatu kasus atau permasalahan yang berhubungan dengan dilema etika betul? Ada. Kira-kira itu dilema etika itu tentang apa dan bagaimana serta kapan Bunda itu mengalami tersebut? Dilema etikanya barusan saya alami terkait dengan rencana kegiatan anggaran sekolah. Lalu untuk pemecahan masalah atau kasus keputusan tersebut, maksudnya untuk dilema etika tersebut tuh bagaimana cara Bunda? Ya, jadi ketika saya lihat RKS ternyata ini ada anggaran yang menurut saya nggak pas. Jadi sebetulnya sudah punya, masih tetap dianggarkan, padahal itu sudah cukup. Misalnya kereta dorong. Nah, kereta dorong untuk sekolah kita itu sudah 2. Kenapa harus ditambahi 1 lagi? Itu kan tidak tepat sasaran. Kemudian lagi juga terkait dengan pemeliharaan. Kamar mandi banyak yang rusak. Kemudian tembok-tembok banyak yang mengelupas, tapi anggarannya kisaran 30 juta. Kira itu nggak cukup lah harus itu. Ya, makanya salah satu caranya adalah nanti kita akan geser anggaran pergeseran sehingga sesuai dengan yang ada di lapangan. Secara real kebutuhannya itu betul ada. Jadi sebetulnya ketika kita menganggarkan 1 tahun ke belakang itu kita harus lihat itu bagian-bagian mana yang harus kita anggarkan. Kalau misalnya catnya rusak di bagian mana, kira-kira anggarannya di mana, kira-kira perlu nggak renov kamar mandi dan sebagainya. Itu. Lalu langkah tadi kan sudah bisa ya, sudah pergeseran. Nah untuk cara lain, maksudnya Bunda, cara lain tuh seandainya ketika kita bergeser kok ternyata belum mencukupi dari segi lapangannya, gimana? Ya nanti secara bertahap, secara bertahap. Yang prioritas utama yang mana dulu? Ya, jadi tidak terus semua harus dipenuhi, disesuaikan dengan anggaran. Maka saya minta sama bendara supaya ketika mengajukan rencana anggaran tidak berpacu pada anggaran tahun lalu. Iya, anggaran tahun lalu dengan sekarang harusnya beda. Sesuai dengan deal tadi ya. Iya. Kemudian dalam pengambilan keputusan Bunda itu kira-kira ada jadwal khusus atau ketika ada permasalahan itu langsung diselesaikan pada saat itu juga? Kalau saya sih lebih bagus ketika ada permasalahan ya kita selesaikan detik itu juga. Jadi tanpa menunda-nunda. Jadi nanti pasti ada kegiatan lain lagi. Iya. Tidak hanya pemikiran itu. Itu ya Bun. Lalu adakah tadi Bun tantangan dalam Bunda itu menghadapi ini pergeseran ini kira-kira nanti ada RK tadi Bun? Geseran? Iya, pergeseran yang lain di aset atau mungkin di budgetnya gitu?
pergeseran kan bisa dilakukan berkali-kali ya sesuai arahan dinas. Ya. Jadi ketika itu tidak mencukupi ya kita geser. Iya. Harapan kita kan di akhir tahun itu serapan anggaran 100% kan ya. Nah, 0 rupiah gitu. Jadi untuk tantangannya paling yang geser-geser. Pergeserannya Geser-geser. karena bisa kurang lebih berkali-kali ya. Ya, nanti terakhir kan di perubahan. Kalau Ya. perubahan kan bisa antara berjes dengan model kan bisa kita geser, kita rubah. ya rubah. Ya. Tapi kalau untuk pergeseran kan berjes ya dengan berjes, Berjes. model dengan model. Kira-kira ada satu petikan yang sekiranya dapat kita ambil manfaat, oh kita tuh nggak boleh seperti ini atau bagaimana Bu? Dari kasus tadi bendahara tadi. Ya, intinya sebagai seorang bendahara kita harus jeli melihat keadaan real sekolah, butuhnya apa, jadi nggak ngarang. Oh, iya. Kasihan nanti di tengah jalan tidak dianggarkan, ternyata tahu-tahu roboh, nah, nanti jadi masalah. Iya, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Alhamdulillah sudah cukup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk wawancara pertama ini dengan Bunda Saratini sudah selesai. Semoga apa yang kami bahas, kasus kita bahas ini semoga dapat menjadi suatu pemecahan masalah juga seandainya di luar sana ada bendahara yang masih mengopi dari anggaran dulu namun tidak melihat real yang sekarang. Mungkin itu Bunda, terima kasih banyak. Maaf apabila ada banyak salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Cahyani Fitri, CGP Angkatan 9 bersama Suyono yang kali ini akan mewawancarai Bapak Haji Muhammad Imam Mursid, SAG, SPD, MPD, MSI, Kepala MAN 2 Kabupaten Semarang dan PLT MAN 1 Kabupaten Semarang. Selamat malam Pak Mursid. Selamat malam. Alhamdulillah bisa silaturahmi ke tempat kami. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita konsultasikan, yang bisa kita bicarakan. Mungkin ada sesuatu ini Pak. Baik, Bapak Imam Mursid, kami selaku CGP, calon guru penggerak, dalam hal ini kami sedang belajar di modul 3 bagaimana cara pengambilan keputusan kepala sekolah dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada di sekolah, seperti itu. Nah, kalau boleh tahu Pak Mursid, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang Anda hadapi di MAN 2 Kabupaten Semarang maupun di MAN 1 Kabupaten Semarang? Begini ya Mbak Wan, jadi kita ini berhadapan dengan makhluk itu lebih sulit ketimbang kita berhadapan dengan hal-hal yang berupa materi atau material. Jadi kita menghadapi orang itu tidak mudah, apalagi sebagai kepala sekolah itu di dalam itu karena banyak orang ya, kita akan membawai yang satu itu sekitar 60 orang, yang dua itu sekitar 100 guru dan karyawan. Dan itu semuanya punya pikiran, punya pendapat dan lain-lain. Nah, karena kita ini hidup di sebuah sistem, ya, di sistem di SMA ya ada sistem, di SD ada sistem, di sekolah ya ada sistem. Nah, sistem itu kan biasanya dibuat oleh kementerian ya. Nah, kementerian itu di breakdown ke kantor wilayah di breakdown ke kantor kabupaten Kemenak, karena saya di Kemenak atau Kementerian Agama. Kemudian dari Kemenak itu di breakdown kepada kami, sehingga perjalanan itu kami tidak akan bisa lepas dari sebuah peraturan ya, peraturan Menteri Agama, mungkin sekarang menjadi
keputusan Menteri Agama, itu pasti gitu. Tidak bisa kita membuat sendiri. Nah, kadang-kadang di sekolah atau di madrasah itu terjadi friksi-friksi ya. Biasa manusia itu bergesekan. Kalau oleh dalam falsafah Jawa kan, kalau manusia dikumpulkan manusia itu akan bertikai, tetapi kalau kerbau dikumpulkan kerbau itu malah menjadi rukun. Nah, ini filosofi ini yang mengapa kok manusia tidak bisa menjadi rukun, itu malah menjadi cekcok. Nah, kehadiran kepala sekolah, kehadiran kepala madrasah adalah untuk merukunkan kalau mereka ada friksi-friksi. Nah, saya itu kan karena belajar itu tidak hanya belajar agama, tapi kita belajar ilmu jiwa, kita belajar ilmu filsafat, kita belajar psikologi. Ya, ini yang kadang-kadang kita kedepankan. Jadi kepala itu datang itu jangan berpikiran untuk mereform ya, atau pengennya bangun fisik. Menurut saya enggak, itu nomor 2. Jadi karena kita ini di lembaga, yang itu ada sistem, yaitu yang kita bangun. Ketika mereka terjadi, memang betul, saya datang itu banyak telinga yang masuk. Ada yang, oh itu konflik sama itu tidak cocok sama itu hal biasa. Berarti antar guru gitu? Iya, antar guru. Nah, kalau anak itu kan sudah kita serahkan kepada wali kelas, siswa. Ya memang kadang-kadang peristiwa anak itu ada yang masuk ke meja kami ya, umpamanya anak terjadi kenakalan berkelahi, anak terjadi mungkin hubungan asmara, itu anak SLTA kan sudah sampai ke sana ya. Itu ya solusinya ya memang kita harus pakai skor. Nakal skornya kalau sudah mencapai 75 itu sudah lampu merah. Ketika mencapai 80 ya hitam di atas putih, sampai 100 ya harus dikeluarkan. Nah, skor itu ya sudah macam-macam ya, skor bolos berapa, skor tidak. Ini kan juga konflik-konflik sama anak. Itu biasanya sudah kami serahkan langsung ke BK, kesiswaan dan juga wali kelas. Tetapi sebenarnya lebih kompleks lagi itu adalah permasalahan guru. Permasalahan guru. Nah, guru itu kadang-kadang ya terjadi kesenjangan ekonomi, kadang-kadang terjadi konflik. Pemahaman keagamaan terjadi konflik, apalagi ini sudah pilihan presiden ini, wah ramai. Nah ini nih, jadi kalau dulu katanya ketika pemilihannya presiden kali itu konflik betul. Tapi untuk tahun ini yang agak memanas, justru di sekolah kami nggak konflik, karena kami sering berbicara di depan, ya mungkin narasi-narasi ketika pembinaan ya, karena saya kepala sekolah itu kan pasti mengadakan pembinaan. Ya. Pembinaan itu tiap sehari sekali pas briefing atau? Enggak ya, minimal setengah bulan sekali. Kalau terlalu sering ya, walaupun kita banyak materi ya untuk pembinaan, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Itu kadang-kadang kami rem. Karena kalau orang mengatakan banyak berbicara itu kan tidak kasro rofuso gitu ya. Kalau banyak bicara itu malah nggak ada bobotnya, nggak ada tajinya gitu. Sehingga itu saya rem. Kadang-kadang malah guru-guru itu kadang-kadang, Pak, kok sudah kangen dengan pembinaan gitu. Karena saya rem, saya bukan orang yang banyak bicara, saya itu balik ya. Tapi ketika sama guru itu saya rem, saya tahu. Gitu. Tapi ketika saya memberikan pembinaan itu lebih lebih mustajab ketimbang mereka saya sidang. Contoh begini, ada guru yang sering telat masuk. Ya, umpamanya masuk jam 7, dia jam 7:15 baru masuk. Ya, saya sebagai kepala kan keliling kan, tiap pagi kita keliling. Kalau dia belum ada, masuk. Saya kadang-kadang beristirahat, setelah istirahat juga saya masuk keliling madrasah itu, keliling sekolah. Siapa guru yang telat? Ya, guru yang telat 5 menit, saya sudah masuk. Nah, ketika itu kan ini terjadi kesenjangan kan antar guru. Wah itu guru sering telat masuk nggak ditegur, kita tegur. Saya nggak pernah menegur. Tapi ketika pembinaan itu saya berbicara, tolong ini amanah. Ya, jadi kalau jenengan masuk telat berarti jenengan itu makan gaji. Ini sudah mengandung subhat. Kalau haram sih ya tidaklah.
Ketika Anda mengajar telat, ketika Anda mengajar tidak masuk karena tidak ada udzur syar'i yang memaksa untuk tidak masuk, itu kan harus apa ya? Anda itu sama dengan memakan harta yang sudah. Nah, treatment seperti ini yang diberikan kepada guru sehingga guru itu sadar. Ini amanah untuk sampai di sini adalah guru. Guru itu adalah tugas yang sangat mulia. Ketika tugas mulia ini nggak Anda lakukan, nggak Anda jalankan, Anda orang yang tidak amanah. Tolong itu disadari. Wah, sekarang udah sejuk, damai, tidak ada masalah. Ya rata-rata cuma itu. Ketika ada guru yang umpamanya guru suruh buat soal untuk tes, untuk itu, Pak itu belum membuat. Ya kita undang dengan saya sering menggunakan wajah dinubelati iasan menegur dengan bahasa yang halus. Pak, soalnya udah dibuat belum? Dereng Pak. Ya kewajiban guru itu kan membuat soal, mengoreksi dan menilai. Itu secara pribadi di ruangan. Ya kalau sudah terpaksa ya di ruangan. Tapi kan gitu. ketika saya jalan-jalan itu Pak, ngapunten nih Pak, belum mengumpulkan ini, ya sudah, Bapak mengumpulkan gitu. Kalau dia mengakui kesalahannya itu mengapa tidak? Dan ketika saya undang ke kantor, saya tidak meninggalkan catatan apapun. Berarti tidak masuk buku pembinaan itu Pak? Enggak, karena saya itu termasuk menurut saya bukan guru yang nakal, kecuali guru yang beberapa hari nggak masuk, itu memang ada catatan. Oh gitu. Itu ada apa ya? Pegawai ya, bendara itu jarang masuk. Ya, tadi Pak Haji Mursyid sudah memberikan beberapa kasus dan cara penanganannya. Lalu kira-kira tantangan Bapak selama pengambilan keputusan dalam suatu kasus tersebut itu kira-kira apa? Jadi seorang pimpinan mau tidak mau kalau ada kasus, ada masalah itu harus mengambil kebijakannya. Iya. Nah, ketika kita mengambil kebijakan itu pasti ada like and dislike. Nah itu Pak. Nah, ketika kita kan ya namanya kita diberi pikiran ya Mas. Jadi kita mengambil umpamanya suara masyarakat bahwa di madrasah itu sudah tidak musim sekolah hari Sabtu. Ya, sampai Sementara di Kemenak itu kan masih ada Sabtu. Iya. Kadang-kadang wali murid tanya, calon wali murid di MAN itu Sabtu masuk nggak? Masuk. Nah, sementara di SMK, SMA itu kan sudah nggak masuk, Iya. alias libur dari Sabtu. Iya. 5 hari kerja. Hanya bedanya kalau di Kemenak itu pulangnya 2:30, di jenengan kan jam 4. Setengah 4, 1 jam. Iya. Bagaimanapun ini kan dari Menteri Pendaya Aparatur Negara ya, itu kan 37,5 dalam satu minggu. Betul, 37,5. Nah, Jumat kita pulang jam 11:30, jam 11 itu pulang. Nah, tetapi karena memang anjuran dari Kemenak Pusat bahwa hari Sabtu harus masuk. Itu. Jadi tidak, kalau dikalkulasi bisa kita pulang 3:30. Nah, atau Jumat sampai 3:30. Iya. Mamanya yang jam akhir diberikan ekstra pramuka, mamanya begitu. Iya. Itu bisa. Tetapi karena SK dari Dirjen Dikma atau Pendis Pendidikan Islam itu hari Sabtu harus masuk. Asumsinya kita kan sama-sama Kemenak menaungi madrasah diniyah juga madrasah umum. Madrasah diniyah itu madrasah yang dilaksanakan ba'da asar. Ya. Asumsinya Madin. Madin, TPQ Madin. Asumsinya kan kita kebijakannya kan tidak hanya melekat pada madrasah aliyah kan, juga kepada RA, MI, MTS. Artinya ketika mereka anak-anak MI dipulangkan sampai 3:30, itu kan berarti dia tidak sekolah madrasah atau sekolah Madin. Nah, maka dia ambil kebijakannya 2:30 pulang, asumsinya setengah jam sampai rumah, jam 3 sampai rumah, kemudian ba'da asar mereka masih ada TPQ. Nah ini terus bagaimana kebijakan itu Pak Mursyid agar semuanya itu kepertanyaan wali murid itu terjawab. Nah akhirnya apa? Kita pulangnya jam 3 sekarang ini. Untuk hari Sabtu masuk tetapi pulangnya jam 10.
Oh, tetap Jadi, masuk. masuk tapi jam Wah. 10, tidak sampai setengah 3 Mm-mm. karena tantangan zaman gitu. Iya, Nah, betul. jadi itu konflik kan, Mm-mm. guru nggak ada masalah, Oh, berarti Tetapi guru juga internal tidak ya, menuntut, Pak. tidak ada masalah, tetapi kita kan berhadapan dengan masyarakat. Iya, Iya. betul. Juga Tuntutannya pengen Jumat Anu sampai 1.000. Jumat 1.000. Sementara masyarakat mengenai begitu, guru sih gitu-gitu saja, monggo. Mm-mm. Nah, tetapi masyarakat menuntut, ada yang menuntut hari Sabtu kudu libur, harus libur, Mm-mm. yang satu menuntut harus diberi waktu untuk mereka madrasah diniyah karena sebagian murid mat itu kan anak pesantren. Oh. Yang itu harus ada aktivitas pesantren Mbak Dasar. Oh gitu. Iya. Nah, disinilah peran kepala sekolah dalam mengambil kebijakan. Awalnya saya masuk itu Mm-mm. Sabtu sampai setengah 3. Oh. Nah, Jumat sampai setengah 12. Sekarang enggak, Jumat sampai jam setengah 3, terus Sabtu sampai jam 10. Inilah Oh. terjadi konflik seperti itu. Nah, di sekolah itu bermacam-macam. Saya sampai kalau ada konflik umpamanya kan tidak menutup kemungkinan ya Betul. urusan asmara. Mm-mm. Saya selalu mengatakan jangan sampai terjadi hubungan asmara antara orang yang sudah bersuami istri. Itu berarti konflik antar guru ya Pak? Ya, silakan Tantangannya itu seperti hak Anda. Mm-mm. Hak Anda, tetapi nek iso jadi diupayakan jangan saling ini sudah punya suami, ini sudah punya istri. Nah, Kalau yang satu kok janda, yang satu budak atau yang satu Monggo. masih Oh. yang satu masih perjaka, silakan saja. Apa saya suruh jadi naibnya untuk jika saya siap gitu. Nah itu berarti langkah-langkah Pak Mursyid ketika menghadapi ini. tantangan yang masalah antar guru, Intern, intern, guru. antar guru, misalkan katakanlah asmara itu kan agak berat ya Pak. Nah, Langkah-langkahnya seperti apa Pak Mursyid? Nah, saya dari awal sudah tak bilang. Jadi kita lebih senang itu preventif ya. Oh, jadi ada pencegahan dulu. Pencegahan dulu ya. Sudah tak beritahu nanti efeknya begini. Contohnya tadi hubungan asmara, tolong jangan. Kalau seandainya kok terpaksa, apakah saya keluarkan? Apakah Anda minta keluar? iya. Tolong itu di orang Jawa mengatakan diempet lah, ditahan. Hmm. Kalau sama orang luar monggo itu hak Anda kok. Gitu loh. Itu hak Anda. Apalagi yang masih Joko sama yang masih single itu monggo. Tapi kalau yang sudah berumah tangga tolonglah, sehingga Dijaga. kami menganjurkan itu ya di meja mereka masing-masing itu ya kan mejanya ada kacanya ya. Di bawahnya tak suruh memberi foto keluarga. Oh, berarti jadi sudah tahu kalau ini sudah berkeluarga itu ada foto di setiap meja. Ya para minimal guru. kan dia itu ingat istrinya, ingat Iya. anaknya gitu kan. Enggak ada pacari. Nah itu yang jadi kan kalau sudah punya itu diamanati begitu. Sama di ruang saya juga harus ada foto keluarga itu. Ya itu diantara konflik-konflik ya. Kalau masalah konflik tentang murid Pak, misalkan apakah sampai ada konvensi kasus seperti itu antara guru, orang tua, kemudian kepala sekolah, kemudian dengan guru BK, saking beratnya masalah, apakah sampai pernah masuk ke kepala kepala sekolah. sekolah itu? Oh ya, Kan masuk. paling mentok kepala sekolah. masuk itu kemarin ya terjadi asmara itu ya antara laki-laki perempuan itu Karena terus. aturannya memang tidak boleh pacaran mas seperti apa kalau Di di satu mana? sekolah. Iya nggak boleh pacaran gitu, nggak boleh pacaran. Jadi jelas tertulis di peraturan Iya, ya. dan itu pakai skor. Jadi tidak langsung ini diangkat enggak. Paman pacaran skornya berapa 50, batasan maksimal 100. Kalau dia sudah 100 itu ya berarti sudah diperingatkan di awal. Iya. Dan itu disosialisasikan di awal. Sehingga anak itu melanggar itu bukan subjektivitas ya, tetapi objektivitas. Artinya aku tidak senang sama ini saya keluarkan, tidak senang sama anak ini saya keluarkan, nggak bisa begitu. Harus ada kasusnya apa, katanya apa. Bahkan kemarin yang sampai masuk ke ruang kami itu anaknya apa ya di ruang kelas itu laki-lakinya duduk, perempuannya tiduran di apa pangkuannya, itu kan sudah berlebihan gitu. Dan itu di syuting oleh anak dan videonya masuk ke kami gitu. Ya terpaksa saya keluarkan gitu, nggak saya keluarkan tapi saya pindahkan ke madrasah yang lain, ke sekolah yang lain gitu. Jadi kalau saya keluarkan itu kan
hak mereka kan hilang ya. Iya betul. Hak Iya, pendidikan Hak mereka anak. itu, hak anak untuk belajar itu bisa. Mm. Tapi rata-rata kami pindah ke sekolah yang lain. Mm. Cari sekolah sana dulu, nanti baru kami buat surat. Gitu, umpamanya mau pindah dari sekolah mandua ke sekolah swasta, Al-Hikmah atau apa umpamanya, Iya, gitu. iya. Itu saya beri surat gitu. Karena apa ya Mbak ya, jadi kepala sekolah itu harus fleksibel Mas. Iya. Jadi hukum itu selalu berputar, tidak bisa hari ini, tahun ini kasusnya akan sama dengan 10 tahun yang akan datang. Ya. Nah, Kan kebijakannya pun akan berubah berbeda. ya. akan berubah. Nah, kalau misalkan gini Pak, kebijakan sekarang kan kalau kurikulum merdeka itu tidak boleh istilahnya anak tinggal kelas. Nah ya. Di Diman apakah juga Sama. kurikulum merdeka Pak, sudah kurikulum merdeka? Kurikulum sudah merdeka, Nah, jadi ada outing kelas. Menanggapi hal itu seperti apa Pak? Karena kan kalau saya sendiri pribadi pernah ada kasus di mana anak ini sebenarnya tidak pantas untuk naik kelas, tetapi ketika sudah sampai atasan, sudah sampai dinas, digedok, ketok palu, harus naik. kelas. Nah, sebagai kepala sekolah, Sekarang tidak ada istilah anak tidak naik kelas. Iya. nah, itu Tidak ada itu istilah gimana, Pak? anak tidak naik kelas, tidak ada istilah anak tidak lulus. Iya. Ya betul, nah itu. Nah, kalau di mungkin saya juga mempunyai anak yang apa itu ya berkebutuhan khusus. Ada yang stunting, ada menurut saya, ada yang cacat, ada yang tangannya Berarti begini. inklusi ya Pak? Ya, inklusi. Saya ada yang ya idiot itu ada, karena kami juga masuk inklusi harus, karena di Kementerian Agama itu harus menampung anak inklusi paling enggak 15 Berapa persen? Pak? sampai 20%. Hmm. Harus ada. Maka ke depan itu sekolah SLB itu nggak ada, karena dia harus masuk reguler. Inklusi, betul. Ya saya itu ketemu anak yang namanya Putri itu, Assalamualaikum Pak Kepala, hari ini ganteng sekali. Dan teman-teman mau ya? Mau gimana? Putri sarapan apa? Soto Pak. Lain lagi, Pak Kepala kok nggak tanya tahu saya sarapan apa? Jadi asik juga ya ternyata. Kemudian mereka asik juga. Iya. Ya suruh Pak Baris tidak mau, barisannya tidak mau lurus, itu sudah berkali-kali ya kita itu. Di ada bu gitu dia nongkrong, jangan kalau jatuh gitu. Ya kita yang ngomong gitu kan. Anak-anak inklusi itu tidak ada yang kecil itu. Ya kita bagaimana menghormati. Jadi jalan. Jadi pembulian itu tidak ada. Pembulian tidak ada. Memang ketika saya upacara begitu ya. Jadi semua ciptaan Allah. Oke. Kita kok sesama manusia kok menghina. Sama hewan ciptaan Allah yang seperti apapun rupanya, dari ular sampai apapun aja nggak boleh dihina. Kok sama manusia dihina. Nah, itu treatment atau apa shock terapi kami, sehingga ketika ada anak yang berkebutuhan khusus inklusi itu ya nggak ada pembulian, nggak ada penggunjingan, ya semuanya mesra. Anak yang idiot yang seperti itu ya sudah. Berarti Anggap aja tidak ini- ada kesenjangan ya Pak. Artinya untuk Sama-sama apa ya, motivasi berprestasinya itu tidak menurun dengan melihat misalkan kejadian yang harusnya tidak naik dinaikkan jadi gitu. naik. Enggak ada. Jadi memang ya guru itu bahasanya telaten ya Mbak. Ya yang ini ya memang tidak semua anak masuk ke MAN itu pintar membaca Al-Qur'an Mbak. Ada yang perlu ada treatment. Maka guru yang berbidang umpamanya BTQ, baca tulis Al-Qur'an, atau yang mereka Al-Qur'an hadis, itu memang harus melatih anak-anak yang memang kurang ini. Akhirnya ditarget masuk belum hafal apa-apa, sampai waduka mereka keluar harus hafal dan bisa membaca. Karena anak sekarang kan unik kan, tidak bisa membaca tapi hafal, yang dihafalkan latinnya gitu loh. Tentunya gitu. Padahal yang kita harapkan itu tidak hafalannya kan, tapi baca, tulis Al-Qur'an, nah, situ ada perlakuan khusus Pak. Ada perlakuan khusus bagi mereka yang enggak. Jadi Sama. ada kebijakan sendiri. Iya, Pak. sama dengan anak ketika kelas ada anaknya yang berkebutuhan khusus itu ya, inklusi itu ya memang harus ada treatment tertentu. Walaupun secara akademis dia nggak masuk, tetapi kan ada nilai-nilai yang diberikan kepada dia, nilai bergaul, nilai bersosial, nilai mereka untuk percaya diri ketika berhadapan dengan orang lain. Ini kan perlu ada treatment. Nah, mereka secara akademis sekali lagi, wow ya nggak jadi ya anak inklusi. Ini kan problem Mbak. Iya. Kita nggak bisa menolak. Ketika kita menolak kita melanggar. Tapi ketika masuk kayak gitu, bahasa ekstrem, walau anak koyo ngono itu kok ngelateni kon jadi pinter ya ketemu orang. Maka yang digarap sisi lain.
bukan sisi akademis. Kalau di akademis ya nggak bisa. Iya, enggak. Tapi minimal akhlak, langsung membaca salam minimal, patuh pada orang tua, menghormati orang lain. Ini kan perlu pendidikan. Iya. Ya, tidak hanya sekedar materi gitu kan, itu kan Iya. ya bahasanya kan hanya sekedar nilai-nilai apa namanya akademis saja kan. Kita enggak itu. Di MAN itu tidak hanya yang dikejar akademis, walaupun memang betul Mbak, MAN 2 Kabupaten Semarang itu akan beda dengan MAN Salatiga, akan beda dengan MAN Kudus, akan beda dengan MAN Surakarta, Pak MAN C ya. Insan Tiga beda. Kalau mereka sudah berorientasi kepada apa namanya akademis, kita dikejar ke akademis, anaknya yang nggak sanggup. Akhirnya pendidikannya pendidikan akhlak, pendidikan budi pekerti yang didasari dengan Al-Quran dan hadis. Itu yang kita garap. Nah, mungkin ada apa kelas tersendiri atau dikelaskan tersendiri atau campur? Enggak Oh, boleh, jadi satu enggak boleh. gitu ya? Mereka membaur. Tapi yang tersendiri malah justru anak-anak yang agak prestasinya baik ya. Itu memang dikelaskan tersendiri. Jadi Biar tidak terlalu. umpamanya IPA ada 1, 2 ya, 3 umpamanya. Nah IPA yang 1 ini memang diorientasikan ke akademis. Yang 2 ini Iya, sastra. IPS umpamanya 1, 2, 3 gitu ya. Pengelompokannya biar enak ya. IPA 1 itu untuk orientasinya untuk akademis. Mereka pada kuliah. Memang kita orientasikan Mbak, kita kejar-kejar untuk orientasi keluar negeri. Tapi karena ya anak pengarang ya, jadi gini loh Mbak. Jadi kita itu nggak bisa menjustifikasi seorang kepala datang-datang mau membangun sekolah ini menjadi besar, semuanya berbau akademis, tidak bisa. Kita harus belajar antropologi, belajar sosiologi, belajar kultur yang ada di masyarakat di situ. Mereka dari petani biasa Mbak, dari petani gurem, petani mengolah tanah, kemudian bangkit satu tahap mereka bekerja di pabrik. Ini sudah periode kedua mereka yang bekerja di pabrik ini. Nah, anak-anak yang sekolah ini rata-rata orang tuanya bekerja di pabrik. Mereka hanya lulusan SLTP dan SD. Akhirnya anak-anak ini terbawa. Aku sekolah yang penting sekolah SLTA terus saya kerja pabrik. Saya pernah Mbak dari 100-200 anak seangkatan mau kuliah itu, mau keluar itu, yang mau kuliah berapa? Hanya 25 orang Mbak. Padahal kita dapat jatah dari perguruan tinggi itu 50 anak. Lah kasusnya bagi mereka yang eligible tidak mau melanjutkan, tapi yang tidak eligible mau kuliah. Ini kan repot. Ini problem. Iya. Tiganya juga pusing. Pak ini gimana caranya? Makanya kita tidak intinya untuk mendatangkan perguruan tinggi memberikan motivasi. Kita kerjasama dengan UIN, kerjasama dengan UMB atau Universitas Mujiwaluyo itu ya. Dalam rangka apa? Memotivasi mereka bahwa ke depan kehidupan Anda itu, karena sekarang kan terkon dengan Gen Z ya Mas, generasi Z. Generasi Z itu kan maunya pragmatis gitu, sesuatu itu instan. Tidak bisa kan kita itu hidup mau instan, hidup manis terus menjadi kaya raya. Iya, hidup manis mau menjadi kaya raya kan nggak bisa. Harus beri proses kan. Orang melihat itu sekarang nggak melihat prosesnya. Tapi rata-rata melihat hasil. Ini yang ngeri. Nah, anak-anak kultur dari desa rata-rata seperti itu. Kami terobosannya sudah luar biasa, Pak. Terobosan BLK, Mbak. Karena mereka nanti kerja, maka saya kerjasama dengan BLK, Balai Latihan Kerja Kabupaten. Mereka siap menampung alumni MAN yang mau mendalami bidang apa? Bengkel, ngelas, jahit, servis, jahit, buga. Kemudian juga buka itu cara membuat kue dan macam-macam. Nah, tapi namanya BLK itu kan program pemerintah. Yang program itu harus diselesaikan dalam sekian bulan. Kalau dalam sekian bulan, anak harus dikarantina. Anak jam 7 harus mulai masuk, pulang jam 3 atau jam 4 sore. Setiap hari begitu. Ketika saya tawari dengan mereka, mundur. Mereka banyak siap. Ini kepala sekolahnya kurang apa? Nah, seperti ini. Kita sudah melangkah yang jauh lagi. Mungkin ada faktor-faktor khusus yang membantu Pak Haji Mursyid dalam pengambilan keputusan tersebut. Kita Mas, belajar juga kepada masyarakat Mas. Kultur masyarakatnya saya harus belajar. Jadi dalam mengambil kebijakan anak ini apakah saya keluarkan, apakah saya pertahankan. Itu ada anak yang di boarding, itu sampai puluhan juta, itu tidak memberi
apa namanya bulanan, karena kita makan ya. Kita itu kan punya pesantren lah, namanya boarding itu loh. Nah, ada kafe Quran. Itu di situ, tetapi tidak bayar. Makanya ikut siapa? Ketika saya keluarkan, Pak saya masih kerasa. Ketika dia ditampung terus malah nambah beban utangnya. Ini gimana caranya? Kita kan nggak mungkin subsidi silang ya. Ya nggak mungkin, belum saatnya karena kita baru merintis. Itu kan kita harus budaya. Coba home visit, saya merendahkan. Coba home visit kepada BK, home visit kepada pengurus yang lain. Pak memang tidak mampu Pak. Ya kalau tidak mampu, ya kita carikan aja apa namanya beasiswa. Seperti dari Basnas, gitu. dari apalagi Ada orang tua asuh nggak Pak untuk Ada. programnya? Jadi guru yang sekiranya mau membantu tiap bulannya kan biasanya gantian orang tua asuh. ada jadi guru iuran untuk membackup ini yang tidak mampu. Paling 1-2 aja. Tapi kita kan ada Basnas, UPZ itu loh. Iya. UPZ-nya. Iya. Jadi dilaporkan dapatnya sekian, tapi yang disetorkan cuma sekian. Paham deh. Jadi pamannya sebulan kita kan ada UPZ. Ya, UPZ unit pengelompokan zakat ya, pengumpulan zakat. Umpamanya 1 bulan mendapatkan 3 juta umpamanya. Yang kita setorkan cuma 1 juta, yang 2 juta apa? Ya untuk membiayai anak yang non miskin itu. Sebagai untuk membiayai mereka dalam kehidupannya, mungkin diberikan sepatu, diberikan seragam dan lain-lain. Nanti dengan pelaporan ya, Oh iya, laporan saja. Mungkin yang terakhir Pak Mursid, ini pertanyaan mungkin dari pengalaman Pak Mursid selama menjabat sebagai kepala sekolah, kira-kira hal apa yang paling penting dalam membuat sebuah keputusan yang artinya tidak merugikan banyak orang dan juga tidak merugikan istilahnya diri Pak Mursid sendiri, kemudian keputusan ini memang benar-benar tepat, seperti itu Pak? Sekali lagi ya, keputusan kita ini tidak akan menyimpang dari keputusan yang telah dirancang oleh menteri ya, kementerian. Ketika itu diimplementasikan, ini kadang-kadang dari beberapa guru itu ada yang tidak senang. Tapi kita beri apa namanya edukasi ya kepada mereka bahwa ini loh aturan. Nah, ketika itu tidak ada dalam aturan, tidak ada dalam sebuah aturan, ini kan kita harus mengambil kebijakannya. Dan saya biasanya dalam mengambil kebijakan itu saring-saring dulu. Falsafah saya adalah kita makan bubur panas. Nggak mungkin kan bisa nunggu tengahnya gitu kan. Tapi kita makannya kan dari pinggir dulu. Nah, kita saring suara guru-guru. Ada kasus ini Pak. Contoh, ada guru itu dia janda, main medsos. Ada orang yang tertarik. Tapi ini pasti orang ini akan tertipu. Saya tanya beberapa guru, terus saya undang. Akhirnya kelar. Orang seperti itu nggak bisa dituruti. Ini kan juga tidak ada dalam aturan kan? Tidak ada dalam sebuah peraturan Menteri Agama, PMA-nya kan nggak ada. KMA-nya nggak ada. Peraturan Menteri Agama, putusan agamanya kan nggak ada. Tetapi dilema itu ada kasus kan? Gitu. Maka falsafah yang paling terakhir yang ingin saya tekankan di sini. Tolonglah, pandanglah manusia itu dari sisi benarnya. Jangan dicari sisi jeleknya. Orang itu jangan bahasa saya, jangan sering bersuudzon. Cobalah berhusnudzon. Carilah dia itu keistimewaannya apa, kebaikannya apa, itu diambil. Jangan selalu dikorek tentang keburukan. Saya sebagai kepala sekolah jelek kalau dikorek. Tetapi coba apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan, ini diambil yang baik-baik saja. Yang jelek itu jangan diambil, jangan ditiru. Karena saya sebagai basar, sebagai manusia biasa, saya sebagai rois, sebagai kepala, dan saya melekat sebagai basar. Artinya apa? Mungkin saya pada saatnya di ruang kepala saya tidur, untuk karena malam mungkin ada acara tidur. Itu kan juga jelek. Wah, ini ke sekolahan kok malah jelek. Tapi jangan diambil, karena memang saya lelah. Kalau saya nggak istirahatkan, malah saya jadi sakit. Akhirnya guru mengalami, malah diistirahat. Ini bukan berarti kita terus boleh benak diri. Ketika ada guru yang kok mungkin kurang baik, saya sampai begini, Mbak. Tolong kalau ada sesuatu bermasalah di madrasah, jangan lapor. Kan ada lapor guru. Ada lapor ke teman. Tolong sesuatu selesaikan di atas meja saya. Jangan sampai keluar. Nah, kasusnya ada
guru yang sertifikasi seharusnya sudah cair, tapi belum cair. Dia harus mendapatkan HTPD, tapi dari sekolah yang dulu itu tidak mau memberikan. Ya. Akhirnya ada kendala, terus dia itu frustasi, Pak. Diurusi. Itu hak Anda. Wah, Pak, aku mboten saged gini. Oke ya, tak urusi. Saya tidak harus berdiri, Pak. Ngurusi jenengan itu nggak harus berdiri. Saya cukup di atas kursi aja, Pak. Nggak usah sakit Pak kepala. Tak telepon Rono. Saya ini perkara ini nggak saya urusi dengan saya berdiri. Saya cukup dengan duduk saja. Sudah cukup, Pak. Akhirnya apa? Ya saya dengan duduk ya cukup. Gitu. Akhirnya bisa cair apa? Ya ucapan terima kasih. Dan saya tidak mau Pak, saya enggak. Itu rezeki Anda, Pak. Kalau Anda memberikan syukuran kepada kami ya silakan aja. Dan itu saya nggak harus memberi angka. Gitu. Kalau saya memberi angka berarti saya kan pungli. Iya. Jadi kalau ada masalah apapun, tolong berhenti di atas meja saya. Jangan sampai naik ke atas. Karena ini yang rugi bukan saya. Yang rugi madrasah. Sekolah. Iya. Karena saya, pada saatnya saya dipindah. 4 tahun saya diregulasi, 3 tahun saya diregulasi, 5 tahun saya diregulasi. Tetapi anda semuanya masih di sini. Sampai sini. Ukirlah madrasah ini dengan nama Anda yang baik. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Mungkin masih ada pertanyaan. Terima kasih Pak Ustadz atas kesempatannya yang luar biasa. Saya juga makasih sudah dikunjungi, sudah silaturahmi, sudah kita saling feedback lah, memberikan masukan. Yang namanya manusia itu beginilah, jadi yang junior menghormati yang senior harus bisa menghargai yang junior. Terima kasih Pak. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila